Lah kita Bali bisanya cuma SMS sama semua orang Bali. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang sama Bali. Gimana? Penjarakan AWK gitu contoh saya. Terus udah selesai BAP ditenangin sama polisinya, ya udah gitu. Ya udah BAP ya. 2 bulan lagi ada surat ke Jakarta terus, sakit gede. Saya juga menantang Pak Raimandre untuk membahas masalah ini ya, kalau beliau jadi maju di pilkada. Nah akan mau, saya jamin. Saya nantang Pak Raimandre untuk membahas itu. Apa yang pertimbangan Ji Raimandre waktu itu? Di sini Ji, kita bahas Ji ya. Nah. Om Swastiastu, Semeton. Sore ini Tiang Gerbang Podcast Jag Bali. Jadi biasanya jadi narasumber, makin host ketemu host Semeton. Topiknya Aduh host nih. ngalor ngidul aja Semeton nge. Niki senior Tiang. Senior. Wajan Erwin Widyaswara, calon Bupati Gianyar masa depan. Oh. Ini kan afirmasi positif gitu loh. Swastiastu Pak Yan Erwin. Swastiastu Wayan Setiawan ini dari dulu terus ingin undang saya, undang Rago lah. Ya. Padahal Rago bukan orang penting begitu. Saya ini bukan orang penting Pak Yan, ngapain Pak Yan podcast sama saya gitu. Gini tuh Yan. Apa penting nih? Saya nih kan jadi narasumber Gen. Begitu bosan saya jadi narasumber, coba kok jadi host nih gitu. Oh, ternyata keasian jadi host gitu. Ini kan asalnya di host selama ini gitu. Iya, happy lah. Happy? Setidaknya meringankan anxiety Rago gitu. Apa tuh anxiety? Anxiety disorder itu penyakit gangguan kecemasan tuh yang ngubah wae ke rumah sakit tuh poli jiwa tuh ya. Itu ke poli jiwa SPKJ itu. Sempat masuk rumah sakit jiwa? Nah. Pun saya ketemu biang mana obat gitu. Artinya kan begini. Anxiety itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saya. Enggak, takon Pak Yan Setiawan setelah nyala gini pernah masuk rumah sakit jiwa? Enggak. Tapi kok bisa dapat obat itu? Poli jiwa. Poli jiwa? Ya, di rumah sakit umum. Oh, rumah sakit umum poli jiwa. Rumah sakit jiwa kan? Udah kan? Nah, rumah sakit poli jiwa. Apa bedanya? Cuma beda tempat aja. Nah, apa beda? Jiwa. Beda rumah sakit jiwa itu menspesialisasikan. Kalau saya bilang diri gitulah. Khusus kepada ya yang gangguan jiwa kayak schizophrenia. Kalau poli jiwa itu kan tidak semua orang sakit jiwa dalam tanda kutip ya, karena mohon maaf nih, penyakit yang dikira tidak ada berhubungan dengan jiwa itu bisa disebabkan oleh gangguan pikiran. Contoh GERD, MA, sulit tidur, insomnia, dan lain-lain. Lah itu yang berhubungan dengan SPKJ, itu spesialis kejiwaan. Cuma kan orang Bali, ini mohon maaf ya Yan ya, orang Bali kan kadang merasa dalam tanda kutip lah gitu loh, malu. Ya contoh mungkin Erwin bisa aja kena kayak saya gitu. Ya saya gitu, tapi Rago nak baik-baik aja nih, pengen aja. Ya akhirnya lepete kan bisa saja begitu. Ya, kalau saya kan enggak, saya cari dulu. Saya kan orangnya rasional. Kenapa saya sakit? Hijabel. Kan saya, lu kan ingat saya dalam tanda kutip anti balian saya gimana? Saya lebih. Gimana ceritanya kok bisa apa gejala yang Pak Yan alami sehingga Pak Yan akhirnya berobat ke poli jiwa terus dapat? Enggak berobat ke poli jiwa. Apa tanda-tanda awalnya? Sebenarnya enggak. Setelah nyala gitu? Masih dalam proses nyala gini. Kayak masih belum pengumuman tuh? Pencoblosan belum. Oh belum pencoblosan. Ini kalau ditonton orangnya boleh klarifikasi langsung ya. Saya pas waktu itu dengan caleg PSI. Ide Bagus Yesa. Oh, waktu sama itu? Ya, itu Kubeleng. Oke. Pas Kubeleng di sana habis makan nih di rumah teman dulu. Nggak enak perasaan saya. Makan apa nih? Makan. Kalau makan mungkin? Nggak enak. Saya sampai. Nggak enak itu gimana? Ya merasa seperti ketakutan yang nggak ada alasannya gitu loh.
Terus saya sampai ke toilet, Gus, tungguin saya Gus ya. Nanti kalau lama nggak keluar, kamu liatin saya di toilet itu. Ditungguin saya sama Gus Yesa. Saya nggak pernah lupa itu jasa Gus Yesa itu. Kalau Gus Yesa nonton biar tahu sejarah ini sejarah loh. Udah itu mulai menenangkan diri. Ya kita ngobrol-ngobrol menenangkan diri. Saya paksain keluar, terus dapat rumah sakit. Ternyata asam lambung katanya. Nah, asam lambung ya dapat suntikan dari sini nih. Dapat suntikan dari sini. Langsung. Suntik di rumah sakit Santi Graha apa Graha Santi itu di Seririt. Santi Graha di Seririt. Nah, ditangani saya ucapkan terima kasih juga kepada tim medis yang merawat saya waktu itu. Kalau enggak dirawat pertolongan pertama mungkin lain ceritanya kan. Ya. Udah itu bisa podcast lagi saya di setelah itu. Oh, yang tayangannya malam itu ya? Ya, Inspirasi Bali itu yang debat itu. Yang OD. Ya, yang dengan beberapa caleg gitu, caleg PSI, caleg PDI Perjuangan. Pak dengan Pak Murah siapa lah lupa saya ya. Nah, itu besoknya pulang paginya kumat lagi. Masuk klinik lagi. Nah, akhirnya ya saya cek kan terus kan. Tensi sampai sempat 180 itu. Tensinya 180. Akhirnya saya minta rujukan di puskesmas wilayah saya ya di Bungkaso kan berarti puskesmas yang ada di desa dekat desa saya. Tak rujukan karena ini perasaan tidak enak. Rujukannya ke jantung, ke poli jantung, rumah sakit Mangusado. Ya, rumah sakit Mangusado. Rujukannya ke sana. Diperiksa saya EKG apa ada macam-macam. Hasilnya normal gitu, nggak ada gangguan dengan jantung. Nah itu dari poli jantung tuh langsung dioper ke SPKJ Poli Jiwa. Ya ke sana langsung, di sana dianalisa, kasih obat yang minum. Kalau masih saya minum ini sampai sekarang masih. Coba tadi kan Pak Yan tunjukkan mana itu obatnya aja biar yang nonton biar tahu kan. Ini. Bila panik coach. Nah, 1,5 tablet bila panik. 1,5 tablet. Setengah tablet. Oh, setengah ini tablet satu aja. Panik. Kenapa saya bawa? Kan kadang-kadang bisa panik di jalan. Sering kumat-kumatmu ya? Enggak, kumat. Jangan-jangan konten-konten itu pasal kumat ya. Konten-konten TikTok ini. Wah, yang setiawan kumat nih. Lah obatnya. Nah, artinya ya harus. Nah, gini ya, saya kan punya prinsip ya, Yan ya. Kalau orang Bali itu takut dia tahu penyakit. Betul. Kalau saya enggak, saya lebih baik tahu penyakit saya. Sebab dengan kita tahu penyakit. Dari kapan Pak Yan baru pertama ini? Nah kan kamu pernah lihat atau sebelumnya sudah pernah gitu? Nah, ini baru pertama. Oh, baru pertama waktu itu ya? Waktu di Seririt sama Gus Yesa itu. Oke. Makanya kan saya lanjut ya. Kalau orang Bali, orang rata-rata umumnya orang Bali kan takut memeriksakan diri, takut tahu sakit. Ya. Saya enggak. Saya cek lab mandiri tanpa disuruh dokter, saya cek lab sendiri semua. Di Prodia itu semua item saya cek gitu. Ya akhirnya kan, kita gini, kita kelebihan kolesterol. Kita ada peningkatan gula darah. Kan tahu. Padahal ngerokok enggak, minum, ini meskipun Wayang Setiawan memproduksi arak, tapi dia Bayan kayaknya bukan saya minum. Saya tidak perlu apapun untuk membuat saya sedih atau bahagia, yaitu artinya kalau adiktif apa-apa. Apalah gitu untuk yang memicu gitu sebagai trigger saya harus happy. Ya kan saya mau happy. Mungkin perlu itu mungkin gitu. Nah. Ya? Karena kan perlu ya, saya pernah ngabisin gini sendiri loh, enggak ngaruh bagi saya tidur. Makanya ini mohon maaf ya. Ini loncat sedikit. Kalau ada orang mabuk ngamuk udah enggak benar itu. Tapi kalau dia mabuk kan kesadarannya udah hilang. Ya, bisa benar dia paling enggak tidur. Ada dalam bahasa Bali itu takaran minum arak itu 10 sloki itu daso buto mati. Tertidur pulas. Kalau ada yang orang ngaku mabuk terus bawa parang ngejarin orang, bunuh orang, itu enggak mampu. Terus apa namanya itu? Ya buat aja, mungkin dia caper cari perhatian, kurang kasih sayang, kurang sayang istrinya atau apa kan. Ya kan begitu. Atau lagi dia
pikir apa gitu. Kalau orang minum, Tapi araknya Pak Yan ini enak lah Pak Yan. Apa bahannya Pak? ini gini, ini arak ental dari tua ental. Nah, kenapa saya, ini mohon maaf ya, kalau jangankan saya bersuara, diam pun kalau orang nggak suka kan nggak suka. Saya dengar dari beberapa orang, Wayan Setiawan tuh lu araknya sekali yang produksi dengan bagus tanpa campuran gula. Karena kan begini, saya sendiri bisa loh bikin arak gula. Bisa. Loh, saya pemegang 8 merek yang sudah ada POM TR-nya Yan. Saya ini ahli bidang-bidang begitu. Mohon maaf ya. Ahli saya bilang begitu, saya berani bilang saya ahli karena memang saya pernah punya loh. Itu POM TR tuh nggak gampang. POM TR tuh izin dari BPOM lah, BPOM RI itu. Karena tradisional TR itu tradisional. Ya, saya pegang 8 POM TR. Kayak saya tahu, kenapa saya nggak bikin itu kalau hanya sekedar untuk untung ya. Ini kalau saudara-saudara kita Muslim bilang kain kapan nggak ada kantongnya ya. Jadi kamu sekaya apapun kalau kamu mati ya mati aja. Kamu punya kamera juga nggak akan kamu bawa mati, paling jadi rebutan anak-anakmu gitu. Ini contohnya apalagi yang lebih berharga kan begitu, ya kan? Tetapi saya ingin melestarikan sesuatu yang pantas dilestarikan. Contoh nih, kalau kamu minum arak gula, kamu mendukung perilaku orang serakah ya. Orang yang hanya memikirkan profit oriented. Dalam bisnis itu menurut saya harus ada 3P. Planet, people, baru disusul oleh profit. Kenapa harus planet? Bisnismu ini pro lingkungan enggak? Ya. Jawab itu dulu. Kalau sudah pro lingkungan, lanjutkan. People, bisnismu ini berguna enggak bagi orang-orang? Kalau sekedar kamu cari untung, tetapi menyengsarakan orang-orang, ya buat apa? Kalau bagi saya enggak. Makanya saya enggak pernah menganjurkan orang untuk kamu beli arak saya banyak-banyak. Enggak. Kenapa? Ini untuk buat arak asli yang effortnya tinggi. Betul. Ini adalah Harus air. menjot. Ya minimal nih. Ini digali dari 15. Kan ada air. Satu ini berapa berapa apa namanya? Apanya? Sumbernya berapa tua ini? Nah makanya saya kasih tahu kamu. Ya. Effort untuk bikin arak berbahan baku nira tua itu tinggi. Kalau tua kelapa, you harus naik enggaknya 10-20 meter. Betul. Ental juga gitu, Jako juga gitu. Ada effortnya. Ada pelestarian lingkungannya. Apa itu? Dari pohon talnya, kamu bisa lestarikan tal. Kamu bisa lestarikan kelapa, Jako dan lain-lain. Ada resikonya yang harus kamu tanggung. Ada banyak orang yang terlibat. Banyak itu. Itu yang harus dimengerti agar jadilah peminum yang bijak. Jangan asal mabuk. Kamu mau mabuk, OBH kombi aja kamu minum, mabuk kamu. OBH kombi. Coba kamu minum OBH kombi atau yang kumur-kumur obat kumur itu. Nah, kamu pas batuk nih, minum OBH kombi itu semua minum. Tapi di balik itu Yan, kenapa saya anti sekali dengan orang yang bikin arak gula itu bukan apa-apa. Karena dengan sendirinya itu akan membunuh Yan. Kalau kita bilang ini ada sekelompok orang nih mau sampai demo, katanya ajak adat budaya Bali. Ya. Lagi gimana bilang ajak adat budaya Bali kalau hal-hal sekecil itu kita nggak aware, kita nggak perhatian. Makanya saya, you senang, you tidak senang, saya ngomong. You kan tahu tak saya. Makanya Derai waktu di podcast siapa itu bilang cara membunuh orang paling gampang itu apa zaman sekarang? Apa? Kasih gula dia banyak itu. Ya. Wah, ini orang mati tuh zaman sekarang itu kebanyakan kadar gulanya. Iya, kalau dalam politik ya kebanyakan janji manis. Gimana? Ya kan gitu. Ini lanjut nih kamu nanya NCT biar masyarakat. Oh ya, oke. Jadi kalau masyarakat mohon maaf nih, kalau masyarakat udah mulai gejala-gejala kayak susah tidur, mual-mual, asam lambung tuh jangan dipikir telat makan tuh, periksakan diri aja ke poli. Itu kan ada keterangan bila panik. Ya. Panik itu dalam hal kan setiap orang ini manusia kan pasti punya kadar panik kan. Panik yang gimana maksudnya? Saya bukan dokter jadi panik yang gimana maksudnya itu? Saya tidak akan jelaskan lebih rinci ya karena panik berlebihan itu jadi inguh pokoknya. Bahasa sederhananya inguh nggak jelas gitu modalnya. Ya, setiap orang kan beda kasus ya. Kalau Wayan Setiawan
paniknya gini. Oh, waktu Wayan Setiawan bahasanya itu nantang-nantang pengen bunuh orang itu dulu itu mungkin ya? Mana benar? Oh, kau pernah Oh, yang ancam saya itu. ngecam itu dulu itu. Dari dulu saya nggak pernah takut. Cuma berak aja saya takut ya. Oh gitu. Beju kan saya jejak mau buat lanian dan lain-lain tuh. Saudak yan. Betul yan tuh. Santai-santai kan hidup mati sudah ada yang atur. Pari kesit ya. Pari kesit tuh di istana yang desnya mati. Nggak usah dipikir, santai, tapi it's okay gitu loh. Ini saya narasumber apa? Saya yang nggak apa-apa. Pokoknya kan sing nggak ada host. Saya tanya sekarang nih, Wayan. Saya jujur aja ya. Saya anggap you senior saya nih. Dari saya ini mohon maaf nih sebentar ya. Dia bilang kalau nggak salah ingat saya narasumber pertamanya di Jeng Bali. Kalau saya nggak salah ingat dia yang ngomong. Sekarang tak benar tak enggak, tanya orangnya langsung kan. Saya termotivasi semeton. Jadi kan saya daripada terus jadi narasumber, kenapa nggak jadi host? Oh berarti adanya podcast Wayan Setiawan ini gara-gara Rago ngorin gara-gara saya termotivasi lah. Saya kan ya itu dah terinspirasi, termotivasi kan seperti itu. Jadi apa ya? Tapi beginian. Bagaimana cara kita dengan apa yang kita lakukan ini, saya pikir ini hobi ya, passion. Apa yang kita lakukan ini berimpact positif kepada masyarakat. Ya, walaupun kita tidak naib juga ya, tentu penonton juga menjadi tujuan. Ya, banyak-banyakan penonton jadi tujuan kan, tetapi impact-nya kepada masyarakat apa? Makanya menurut Wayan Setiawan, Jeng Bali ada impact positifnya nggak? Ada impact positifnya. Gimana itu? Pasti ada, banyak impact positif. Misalnya? Satunya ya menginspirasi saya untuk jadi host, itu kan positif. Negatifnya saya juga lihat. Apa misalnya? Cuman ya kan ada hal remeh-temeh. Apa misalnya bilang aja. Ya contoh hal-hal yang sebenarnya Nggak perlu gitu? nggak perlu. Oh narasumbernya maksudnya? Bukan masalah narasumbernya, tema-temanya yang nggak educated. Oh, Ya, artinya contoh gini ya. Oh, oke. Mohon maaf nih ya, saya bukan. Nyok gede itu. Ya. Hal-hal yang menurut saya menurut saya loh, saya disclaimer dulu. Menurut saya itu kurang pantas di. Misalnya apa gitu? Ya saya Sebut aja. ya LGBT gitu. Oh, LGBT. Itu saya bukannya Anti hak asasi manusia ya. Tapi kan realita di lapangan ada yang saya tahu. Tapi ditonjolkan bagaimana? Justru jangan sampai. Misalnya podcast sama siapa itu? Kemarin kayak siapa itu yang sampai ada sekarang yang aku suka sama suka tuh. Sekarang kan di penjara orangnya. Siapa? Oh, dasar analit itu. Nggak tahu saya siapa namanya. Kamu yang bilang. Kan, misalnya saya ngundang waria itu di sini itu maksudnya? Ya, itu menurut saya. Oke. Jadi kalau yang lain-lain kayak ngundang lo Jelante, lo AWK gitu, tokoh-tokoh poster gitu umpamanya. Di Gajah itu sesuatu yang menginspirasi. Tapi sudahlah itu kan you punya podcast. Pilihan. Ya, enggak apa-apa. Cuma pasti Wayan Setiawan nggak akan mengundang yang gitu-gitu. Anti LGBT ini berarti. kan saya bukan gimana ya. Artinya kan begini, kita orang Bali punya tanggung jawab moral kepada orang Bali. Ingat loh, orang Bali ini minoritas di Indonesia. Bukan saya bermaksud bicara rasis ya, enggak. Saya bicara realita. Ya. Kalau orang Bali yang sedikit saja sudah bisa digampangnya pecah belah, saling serang, saling memusuhi. Bagaimana you ngomong ajak Bali? Bagaimana you ngomong adat budaya, pertahankan tai kucing apa segala macam, enggak bisa. Itu kan harus mulai dari introspeksi diri sebagai orang Bali dulu. Ya. Perlawanan kita ini mohon maaf ya, kita ini hidup di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ya. Tapi jangan lupa planet bumi itu segitu aja. Nanti ada masanya orang-orang yang tidak berkembang akan mati sendiri atau dibunuh oleh bangsa-bangsa lain kan. Ya, saya harap sih mohon maaf ya. Saya harap sih Bali itu bisa kayak, bukan mencontoh ya, tapi bisa kayak Singapura yang kecil di himpitan bangsa-bangsa
Melayu yang besar, ya kan? Ya. Bisa kayak Israel, bangsa yang kecil tapi bisa dalam tanda kutip katanya menjajah Palestina di kepungan bangsa Arab. Lah kita Bali bisanya cuma SMS sama orang Bali. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang sama Bali. Gimana? Penjarakan AWK gitu, contoh. Saya bukan basarnya AWK ya. Ini mohon maaf nih. Lah buat apa gitu loh. Loh, kalau kamu mau berbuat baik, berbuat aja. Nggak usah kamu pikir ini merusak AWK, merusak adat budaya Bali. Loh, yang merusak adat budaya Bali itu masing-masing dari kita berkontribusi kan. Ini saya kasih contoh, satu contoh kamu. Berapa ada penginapan short time di Bali? Banyak kan? Kalau bahasa Elok Jelantrik setiap jengkal di Denpasar, Bandung ini. Saya pernah survei ya. Kalau lagi sekitar di sini. Setiap 10 menit itu ada satu pasangan selingkuh ya. Kita sini sudah Bali ini banyak. Terus kamu ngomong ajakan adat budaya Bali dengan saya tai kucing. Itu ada wongkon di wewidangan desa adat masing-masing loh. Bagaimana desa adat itu berperan dalam komitmen untuk ajakan adat dan budaya Bali di desa Bali. Jangan cuma ngomong seolah-olah aku paling Bali. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi saya sebagai orang Bali punya contoh nih soal arak. Kenapa saya begitu membela petani arak? Saya tahu kehidupan mereka. Kamu tahu nggak tua itu ditukar dengan beras? Kamu tahu nggak gimana susahnya naik pohon terus sampai jatuh? Tapi kok masih? Karena kan kalau saya lihat di lapangan itu masalah arak itu permintaannya masih banyak arak. Iya. Dan karena mereka nggak tahu, Pak Yan. Mereka nggak tahu itu arak. Ini arak Golo mesin. Karena yang tahu mereka ya arak ya sama ya. Makanya ini kewajiban kita yang tahu-tahu. Pasti akan ada semacam resistensi ya, perlawanan dari pelaku-pelaku. Karena ini untungnya besar kalau bikin arak Golo itu. Pasti ada resistensi. Tapi nah makanya ini tanggung jawab pemerintah, gubernur, bupati. Jangan sampai justru bupati yang jadi backingnya gini, itu umpamanya. Saya tidak sebut seperti mana. Ya, tapi jangan sampai begitu. Saya bilang jangan sampai. Umpamanya bupati Kabupaten Konoha gitu. Malah jadi backing arak Golo di desa tempat dia asal, desa Konoha itu umpamanya. Kan lucu. Tadi Bayan bertanya apa? Bagaimana cara apa? Tadi pertanyaan Bayan. Saya ingin nih tip-tip nih. Ini kan sudah dapat medali perak ini dan dari YouTube. Ini juga sekaligus memotivasi adik-adik kita, anak-anak kita yang kecanduan gadget itu ya, agar dia bisa memanfaatkan gadgetnya untuk hal-hal positif. Ya, salah satunya bikin konten kreatif, ya kan, menghasilkan uang dari HP, ya kan, bukan sekedar main slot, ya kan, main video. Pernah termasuk kecanduan slot nggak, Pak Yan? Saya nggak kecanduan slot, nggak main slot. Oke, sama berarti. Ya kan, saya nggak main game, gitu. Saya juga nggak main micet juga, saya nggak. Iya memang fakta. Iya, silakan saya nanti. Saya cuma WhatsApp, Facebook, TikTok, itu pun video-video saya, ya gitu kan. Ya kan. Nah jadi gimana nih sebagai seorang nih mohon maaf nih saya tidak menyanjung sebagai konten kreator di Bali. Bali itu ibarat merek tertentu loh, kayak di sabun tuh ada Rinso. Kalau sudah bicara sabun cuci ya Rinso itu namanya. Kalau sepeda motor ada Honda gitu. Padahal naiknya Yamaha, Suzuki, Kawasaki, tapi nggak motor apa sih main, nggak Honda gitu. Padahal yang dibawa. Pertanyaannya apa gitu loh? Pertanyaan saya, bagaimana seorang Erwin Widyaswara ini memotivasi gitu loh anak-anak muda. Saya nggak bertanya sih. Motivasi gimana gitu? Gimana saran-sarannya apa lah? Coba lah ngomong nih sekarang saya belajar jadi host nih. Engke nih cara aneh nih nak Bali nih. Harusnya Bali. Kalau pertanyaan itu yang konkret, ya misalnya apa? Yang mikro, misalnya. Gimana caranya biar cepat dapat atau subscribernya? Yang mikro itu gini. Apa nih? Gimana caranya meningkatkan
subscriber atau gimana sih cara biar podcast kita itu banyak penonton atau gimana cara podcast kita itu biar selalu dicari orang. Ya kamu bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri dah. Nah, itu pertanyaannya mikro. Ya. Kan pertanyaan gimana nih memotivasi pertanyaan makro. Ya. Ya kamu kan buat pertanyaan sudah, jawab sendiri sekarang. Sakit gede. Jadi kalau podcast Jak Bali ini kan karena saya kan dulu mantan jurnalis Pak ya. Jadi mantan jurnalis di Tribun Bali kurang lebih 7 tahun lah, 7 tahun. Nah, kebetulan waktu itu tanpa bos nyuruh pun Tiang udah bikin liputan yang memang melebihi dari ekspektasi kantor itu. Win liputan soal ini gitu, cok aja harus main gitu, timbal-timbal bareng liputan seperti ini, saya kebangkan lagi, pokoknya lebih mendalam lah. Pokoknya karya saya harus beda dari yang lain gitu. Soalnya memang dari dulu emang prinsip saya gitu emang. Jadi makanya Tiang di Tribun Bali sampai dibuatkan rubrik eksklusif gitu. Jadi Rago itu Pidan ditugaskan jadi liputan khusus eksklusif. Jadi berita Rago tayang masih label liputan khusus atau liputan eksklusif gitu. Terus karena dorongan dari Nurani dulu. Anura berarti ya. Bukan Lola ya. Karena itu dah. Karena pengen menyampaikan kegelisahannya sih. Wah kok situasi di lapangan kok seperti ini ya. Jadi masyarakat tuh. Jadi sementara berita-berita yang beredar di media sosial, di berita itu Tiang rasa ada. Ini kok nyerendeng gitu. Ke kanan faktanya B, yang terpublish C gitu kan. Makanya Tiang pengen biar apa yang terjadi sesuai di lapangan itulah yang diketahui masyarakat lewat media gitu aja sih sebenarnya. Zamannya dulu media cetak ya. Termasuk di podcast ini pun sebetulnya kan saya membuat ini itu karena saya lihat podcast di Bali itu. Wah, ini podcast kayaknya udah berbau-bau pesanan nih gitu. Saya nggak bisa melihat apa yang disetting itu dilulukan tuh segala yang berbau settingan konspirasi itu seolah-olah dijadikan sebuah kebenaran tuh misalnya. Anggaplah dulu sebelum ada Jak Bali ada sebuah ini kan, oh ini podcast wah ya kalau ini terus ini circle ini yang muncul di Bali jadi kemungkinan masyarakat Bali dapat informasi yang keliru mungkin ya. Ini kan subjektivitas Tiang ya. Jadi saya merasa bukan bermaksud menyaingi ya biar ada alternatif aja sih. Alternatif. Oh ya biar masyarakat bisa menonton ini terus masyarakat juga menonton ini versi ini loh ada versi yang lebih. Ya nggak perlu nanti mejanya berat nanti. Ya gitu. Jadi intinya yang tujuannya membangun ini itu cuma untuk biar pokoknya ada alternatif lain gitu aja. Apa yang real itulah yang terjadi gitu loh. Itulah yang apa yang ada di lapangan itulah yang terpublish di media. Baik kalau media sekarang kan media sosial, podcast, TikTok, Instagram. Termasuk Instagram dia pun gitu juga. Dulu waktu Tiang di Tribun itu sudah ada akun-akun besar seperti Info Denpasar, Punapi Bali dan lain-lain. Cuman Tiang lihat beritanya masih ke jembatan antara pemerintah dengan media sosial itu. Jadi ini corong pemerintah nih. Jadi Tiang bikin Jak Bali juga di Instagram untuk kontra itulah. Untuk bukan kontra, nanti jembatan rakyat lah gitu. Oh rakyat, ini ada info rakyat nih gitu. Ya mau ngomong tuh mic-nya bener apa enggak tuh? Nanti suara saya nggak kerekam. Bener lah. Bener tuh. Bener. Bukan benar. Ini begini Win, saya juga ingin tanya Wayan Erwin.
Pernah nggak dapat masalah gara-gara podcast nih, misalkan dipanggil ke gitu, Pernah? dilaporkan UU ITE, Podcastnya atau Teleponnya. atau Instagram atau mana podcastnya? podcastnya pernah Terus diperiksa di BAP di rumah pribadi langsung. di BAP langsung. Anak tiang baru lahir nih Bayan. Maro lekat nih, maro bulan apa 2 bulan nih pandang. Apa itu yang dibahas waktu itu sehingga sampai Anak baru 1 bulan. Adalah 2 orang itu datang ke rumah. Beli, saya dari kepolisian gitu? oh gitu. Wah, apa nih masalah apa nih? Lo podcast sudah lama dong. Ya. Sudah lama. Kok loh, saat aku kan bisa nginget tuh. Malah ditunjukin, oh ini BAP di tempat kan. Terus udah selesai BAP ditenangin sama polisinya, ya udah gitu. Ya udah BAP aja. 2 bulan lagi ada surat ke Jakarta terus. Wih, sakit gede. Mau periksa Jakarta? Apa orang sakit sampai ke Jakarta periksa? Diperiksa. Ke Mabes. Jakarta kan ke Mabes berarti. Emang dia nggak pernah publish ini baru pertama dia Ya. kasih tahu kan. Nah ini juga sekaligus untuk memberi rambu gitu ya. Ya, Rambu kepada konten kreator yang muda agar juga memperhatikan kaedah-kaedah yang benar agar jangan sampai yang mengalami hal yang tidak perlu dialami gitu aja. mau nggak mau sebetulnya kalau memang mengambil ranah di independen seperti Jak Bali ini memang mau nggak mau pasti akan berurusan dengan yang begitu Pak Yan, menurut saya ya. Karena kan kalau prinsip mereka itu kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan gitu ya. Dibina ya dibinasakan. Tapi di luar konteks dari laporan itu ya, di laporan itu ya Siapa sih yang laporin itu? ada pokoknya itu. Orang Bali. Kasih tahu orang Bali. Ah. Nah itu dah, saya bilang makanya orang Bali itu SMS. Ya, itu mindset yang harus dirubah gitu loh. Orang Bali itu saya lihat anti kritik gitu. Anti kritik, nggak senang dikritik, nggak bisa jawab kritik. Pakainya cuma. Untungnya saya menghadapi kasus ini dengan cerdas Pak Yan. Jadi ada ya dengan kecerdasan saya hadapi dengan gentle lah itu. Disuruh Jakarta saya datang ke Jakarta itu. Dibayarin nggak tiketnya? Enggak ada itu. Wah sendiri, udah 15 juta habis. Nanggung 2 pengacara. 2 pengacara, 1 kru. Karena di Jakarta saya nggak mau cuma ke Jakarta langsung. Wah selain saya menghadapi laporan ini harus ada bintang tamu yang wow nih di Jakarta nih. Iseng ngechat Jenderal Bintang 3 Pak Dharma Pongrekun itu loh. Ya. Oh bisa no. Langsung aja kru nanggung tiket pesawat Ketemu sama langsung Dharma Pongrekun. Diterima. Tapi nggak di tempat beliau. Saya nanggung tempat di sana 2,5 juta nyewa tempat podcast, kopi, makan, traktir teman. 15 juta setelah 3 hari Jakarta. Betul. Bus pribadi no. Telah dengan dia. Emang kamu mau pakai APBN? Makanya. Wih, dapat ada itu podcastnya dengan Dharma Pongrekun. Ada masih. Linknya Yan tuh. Terus Jenderal Bintang 3 loh. Dan setelah saya podcast sama Jenderal itulah Pak Koster saya chat Pak Koster bisa mau setelah sekian kali ngechat tiba-tiba mau datang Koster gara-gara Dharma Pongrekun apa emang kebetulan nih ya memang alam semesta sudah mengatur ke sana gitu ya, makanya ini yang perlu dikulik ini agar jangan anak-anak muda saya fokus pada anak. Kenapa saya ajak anak saya? Karena ini bukan masalah anak saya aja, ini masalah anak-anak muda kita agar tidak terlibat hal-hal yang menjurus ke negatif, ya. Misalnya seks bebas. Oh, seks bebas. Narkoba. Bukannya semua remaja sekarang udah seks bebas? Ya, saya kumpul kebo gitu kan? Ya, kebonya mereka berarti.
Ya kan gitu. Ini kita terlalu gimana lah jadi orang. Jangan lupa loh, ini Denpasar berdasarkan data Dinas Kesehatan. HP gitu Pak Joni. Itu ya kan 15 ribuan. Ya itu udah dari dulu itu data itu. Jadi kalau saya mohon maaf nih, saya agak meloncat sedikit. Kayak Bu Risma di Surabaya, kan sukses menutup doli gitu. Bagi saya itu bukan suatu kesuksesan. Itu malah suatu kegagalan. Kenapa? Sekarang gimana caranya ngontrol? Nah ini menurut saya ini semua harus ada saluran buangnya ya, ada ya Mbak Ana ya, ada gotnya ini. Ini harus ada tempat buang hajatnya ini. Kalau nggak gitu gimana sekarang? Gimana caranya mendata? Saya pun berpikir ya mungkin pemerintah Bali juga harusnya kenapa kemarin saya nyala gitu visi misinya legalkan Tajen juga. Termasuk judi itu harus dilokalisir, dilegalkan, termasuk juga prostitusi. Saya bukannya pro prostitusi, tapi faktanya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, penginapan itu menjamur, orang selingkuh itu tiap hari kalau dihitung berapa gitu. Ya kan? Selingkuh dalam artian dia jajan sama orang lain di luar istrinya gitu. Mungkin dipinjam istrinya atau suaminya kan bisa begitu, ya kan? Jadi itu untuk menekan itu. Untuk menekan, bukan menghilangkan, enggak bisa. Itu jadi dari zamannya kuno kok, prostitusi itu dari zaman ini memang cara ini kalau kita bicara seperti ini seperti membicarakan mana telur duluan mana ayam duluan kayak Pak ya. Banyak hal yang harus kita duduk sebagai anak-anak Bali. Contoh nih ya, masalah sampah. Saya tadi siang Mbak ya. Tadi siang saya dapat undangan dari seorang teman pemerhati. Kebetulan dia adalah DPR terpilih ya. DPR terpilih dari Gerindra. Sampaikan ke saya, kalau saya yang ngomong kayaknya gimana kan gitu. Ya, kamulah yang ngomong. Ini ada TPS 3R yang dekat dengan pemukiman dan mengganggu. TPS 3R dekat dengan pemukiman. TPST lah kayak di Kertolangu itu. Di mana itu? Di mana? Hanya 3 meter jaraknya dari pemukiman. Dan di mana? Denpasar. Oh, yang di Kesiman di gini. Batu Kande kayaknya. Oh. Nah kan hal-hal seperti itu. Artinya masalah sampah aja pemerintah kita belum selesai loh ya. Betul, itu memang sulit itu. Ya bukan sulit, nggak ada ya nggak nemu solusi gitu. Ya ini karena Tiang pernah jadi tugas di Denpasar kan selalu mentoknya di perdebatannya di soal anggaran terbatas, Kalau anggaran terbatas ya, saya ini mohon maaf. Itu alasan klasik. Betul. Alasan klasik, bukan alasan benar tapi alasan pembenaran gitu. Faktanya mereka bisa kunker kok. Ya, faktanya mereka bisa kasih bansos kok. Ini fakta. Ini balik sampah ini bukan masalah Denpasar saja, bukan masalah Badung saja. Ini masalah kita semua. Kemarin saya podcast dengan seorang bule, Mr. Emerald Star ya. Dia tinggal di Bali itu Mbak sudah dari tahun 1987. Zaman itu tidak ada kanker loh menurut dia. Menurut dia? Ya, tidak ada kanker. Sekarang hampir setiap desa itu ada penderita kanker dan penyakit yang aneh-aneh lain loh. Karena apa misalnya? Ya, karena efek dari pembakaran sampah yang asapnya terhirup, karena efek dari pestisida, herbisida yang di sawah-sawah. Ini gini, ada apa namanya zat beracun yang tidak bisa hilang gitu loh, masuk ke dalam tubuh, itu pemicu kanker. Kalau kamu ke sawah nggak pakai alas kaki itu umpamanya, itu satu masuk dari kaki. Dan itu ngilanginnya tinggi. Saya lupa nama zatnya apa, tapi dia sampai cek ke Amerika dan dia bilang orang biasa nggak mungkin punya akses untuk penyembuhan ini. Saya kaget sekali waktu saya di Bali, ternyata kadar itu tinggi sekali Wayan. Saya sampai melakukan terapi khusus dan sekarang sudah, memang tidak pernah saya publish tapi hilang. Sudah hilang, sudah rendah gitu. Sudah di bawah batas ambang kewajaran gitu loh. Tinggi sekali. Nah inilah kenyataannya nih, mohon maaf ya, saya harus bilang, ini jadi masalah kita bersama. Ya, kita nggak boleh cuma mikirin, makanya saya pribadi ya, saya nggak mikirin cuma saya harus punya viewer banyak. Nah, ada pesan moral yang ingin saya titipkan. Di podcastnya di podcast Wayang Setiawan. Ya,
Termasuk juga nanti ya saya harap juga Wayan menitipkan itu pesan-pesan yang kalau orang dengar dia harus ingat bagaimana orang meninggal karena kanker payudara, kanker serviks, teman saya kanker usus. Dari mana penyakit itu? Diabetes. Dari mana itu? Betul, betul. Ini penyakit itu menurut Emerald ya, itu tidak terjadi serta-merta ya. Itu perlu waktu puluhan tahun. Umpamanya umur 10 tahun gitu, bisa umur 45 tahun, 30 tahun baru dia kelihatan. Karena efek itu ya. Terus Pembakaran sampah itu ya. Pembakaran sampah plastik apa semua beracun itu. Terus ada yang, ini mohon maaf saya gergetan sekali, gemes sekali saya. Orang yang aku cinta Bali, sayang Bali, jaga adat budaya Bali. Tapi gimana? Masalah ini gimana? Pemerintahnya gimana? Makanya, ayolah kita bersama-sama siapapun. Sekarang kan, jadi sekarang adalah momen yang pas untuk membicarakan itu karena masyarakat akan memilih siapa yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah itu di Bali kan. Menurut Wayan Setiawan ini sekarang, Ya, saya tahulah Wayan Setiawan punya kedekatan khusus dengan Pak Koster maupun Ibu Putri. Menurut Wayan Setiawan saya langsung aja menjurus. ya. Kalau Pak Koster, apakah beliau akan bisa mengatasi ini gitu? Ya gini ya. Di luar Koster apakah ada yang bisa itu? Ya kita bicara per-peran aja ya. Ini mohon maaf nih ya. Ini kayak kampanye saya jadinya. Nggak apa-apa, ini orang tahun politik bebas itu. Pemimpin itu harus dekat dengan rakyatnya. Setidaknya dia mendengar rakyat. Mendengar aja dulu. Soal nanti gimana urusan belakang. Oke. Saya tidak mau membicarakan figur Wayan. Kalau bagi saya, seorang Koster itu seorang pendengar. Mau dia mendengar. Mau dia berinteraksi, walaupun dengan Wayan Setiawan yang dalam tanda kutip, ya agak sengkau gitu loh. Mau. Nah jadi, kenapa kamu yang bilang tadi, kenapa dekat, bukan berarti dekat saya jadi Biar. ahli gitu. Betul, Nah, betul, tapi apa yang saya ingin omongkan, saya omongkan dan beliau dengar. Beda mungkin dengan yang lain. Kamu buktikan aja sendiri nanti. Nih satu clue. Satu clue ya. Saya enggak mau sebut nama. Ya. Yang kasih izin Ikon Bali siapa? Yang tidak kasih izin Rumah Sakit Indra siapa? PDI. Siapa pemimpinnya? Yang kasih izin siapa wali kotanya waktu itu? Raimandro. Yang tidak kasih izin Rumah Sakit Indra sampai berlarut-larut dengan Pemprov Bali waktu Mangku Pastiko siapa? Wali kotanya Ya. maksudnya Raimandro. Kamu tahu kan? Ini bandinglah apple to apple, siapa yang lebih pro gitu umpamanya dengan saya. Tapi kan itu faktor politik. Ya faktor apa kek? Kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Jadi bagi saya ya bukan saya anti ikon gitu ya. Ya saya paham lah. Saya juga tertarik ngomongin ini Pak Yan Setiawan ya. Jadi kalau masyarakat Bali misalnya banyak anti Koster kemudian mengandalkan Pak Raimandro. Jadi waktu saya zaman konflik Rumah Sakit Indra itu, saya kebetulan tugas di Pemkot Denpasar waktu itu. Jadi saya sempat kesel juga nih. Ini kenapa ini orang-orang politik kok begini amat ya gitu. Ini saling jegal gimana? Ada orang mau bikin yang bagus tapi dijegal karena beda kepentingan. Terus apa yang bisa diharapkan oleh model pemimpin seperti itu? Tapi itu kan dulu. Apa bedanya? Makanya orang kan belajar dari itu. Saya juga menantang Pak Raimandro untuk membahas masalah ini ya. Kalau beliau jadi maju di pilpres. Nah akan mau, saya jamin. Saya nantang Pak Raimandro untuk membahas itu. Apa yang pertimbangan J. Raimandro waktu itu di sini J. Kita bahas J ya. Karena kita nggak bisa lagi berbohong Pak Rai dengan masa lalu itu jejak digital itu semua ada. Makanya jangan orang tertipu dengan penampilan. Saya akan tanya Pak Raimandro waktu itu kan banyak Pak seperti Pak Yan Setiawan berkata sekarang kan waktu itu zaman wali kota Raimandro. Jadi beliau harus bicara juga di sini. Apa sih gimana sih kondisinya kalau kita jadi wali kota terus ada tekanan politik seperti itu, nanti beliau jadi gubernur gimana kalau ada tekanan politik yang sama seperti itu, ada yang ingin membangun proyek yang bagus terus
kepentingan politiknya tidak sesuai dengan ini, gimana cara Tuaji nanti gitu? Ya enggak tahu, saya bukan Tuaji. Makanya saya nggak di podcast independen mau saya hajar siapapun, Raimandro, Koster, Mangku, Pastike, siapapun kan saya mau hajar, saya akan hajar di sini gitu. You bilang saya dekat dengan Koster. Ya bukan masalah dekat. Saya sudah garis bawahi pemimpin itu harus komunikatif dengan rakyat. Harus bisa disentuh oleh rakyat. Ya. Saya walaupun bukan siapa-siapa bisa kok ngomong dengan beliau. Ya. Ada kok komunikasi. Ya. Jadi ya saya pilih pemimpin yang bisa komunikasi. Soal banyak yang anti itu kan baser-baser. Anda tahu nggak di bawah? Ya. Contoh di Banjar saya berani taruhan loh. Kalau Koster nyalon di Banjar saya menang loh. Maaf di Banjar saya dulu. Gitu dulu nih. Saya nggak mau bicara lain. Itu kan cuma orang yang nggak senang. Menurut saya Koster itu kelemahannya pembisik di belakangnya itu ya. Menurut saya ya pembisiknya itu kurang cerdas itu. Baru ada gini, Pak Koster gini dong, ini Pak Koster orang nggak tahu apa ya gitu. Ya ngomong gitu. Jiwa beliau sebenarnya menurut saya itu bagus. Mungkin karena pembisiknya terlalu banyak sehingga bingung nggak ada. Ya. Makanya Pak Koster kalau dia mau 2 periode dan kalau lolos itu mohon pilih pembisik yang memang bagus lah gininya gitu, yang arogan gitu. Ya, termasuk Karena saya pernah trauma kan sama zaman kepemimpinan beliau. Saya tantang duel sama stafnya Koster dulu, makanya sampai sekarang ini masih teringat itu sebenarnya. Di depan Polda Bali nantang duel stafnya Koster. Cangsen perlu klarifikasi apa di duel main jadi bisa nguapin prop itu viral. Termasuk you kan yang komen kan waktu itu. Win, kamu sebagai jurnalis bukan kau itu cara kamu gitu. Ya gitulah. Itu ya tetap ya manusia punya plus minus ya. Cuma ya gitu-gitu emang. Ya itu mungkin ya saya no comment lah ya. No comment itu subjektif tuh, beliau punya penilaian tersendiri. Tapi intinya saya gitu. Saya tetap pilih siapapun. Ini berlaku untuk siapapun. Saya pilih calon-calon pemimpin yang mau berkomunikasi dengan rakyat, mendengarkan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik, apapun resikonya. Baik. Tapi kan mereka jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati atas partai kepentingan politik. Ya kan tetap ada. Ini saya tadi dengar. Yang tadi kita dengarkan. Bayan, ini yang bentar. Tadi saya berkunjung ke rumah. Bukan ya teori aja gitu. Nah, Ini kan teori aja gitu. hal-hal yang mungkin bisa dibatasi, Mbak ya, oleh parpol ya. Tadi saya ketemu. Ya. Tapi ada hal yang nggak bisa parpol batasi. Itu saya dapat ilmu baru tadi, Mbak ya. Dapat ilmu baru tadi. Saya mungkin sebagai kadar politik, kadar parpol, saya bisa takut dengan aturan. Tapi ada hal yang bahkan parpol sendiri nggak bisa batasi saya. Sama dengan mungkin siapapun, mungkin Pak Koster, Pak Giri, Pak De Gajah, Pak Raimandro, Pak siapa, ya. Berbuatlah untuk rakyatmu, jangan cuma pencitraan, senyum-senyum gitu, kelihatan kalem, kelihatan apa, tapi you nothing to do. You have nothing to do. Nggak ada kontribusi apapun untuk rakyatmu. Ya. Saya bukan sok pintar ya. Tapi kalau Giri yang Giri udah Bali dah. Ya itu dinamisme. Oh ini gimana ya. Itu dinamisme parpol di PDI Perjuangan sendiri ya. Saya pikir mungkin kalau menurut pandangan saya itu bagian dari strategi PDI Perjuangan. Bagi saya nanti misalnya kalau calon lawannya kuat dimunculkan Giri. Ya artinya sebagai kalau Koster tetap acel ya, gitu artian itu rumah tangga parpol. Oke. Saya tidak masuk karena itu. Tapi bagi saya siapapun pemimpin yang mau mendengarkan rakyat, bisa berkomunikasi dengan rakyat, itulah. Dan saya juga harap menurut saya siapa yang ideal jadi gubernur nanti gitu kan. Ya enggak tahu belum, ini kan bukan lah. Kan ya siapa kan, nggak usah bicara prosedur apa-apa, siapa yang layak, apa
Koster atau tetap atau gimana? Ya kalau saya kan tetap koster ya. Kenapa? Pemimpinan bagi saya. Karena saya teman beliau gitu. Apa buktinya orang saya dengan siapapun berteman. Ini saya berteman. Oh ada fotonya, Ya. videonya ya. Kan? Apa kesalahannya? Ngapain itu? Wayan Setiawan kok bisa video sama beliau? Lah orang pas beliau sidak dengan DPR RI saya. Oh langsung aja podcast aja. Apa saya lagi mau periksa itu? Dari pasien tuh kamu lihat. Bangsat. Pas saya kontrol Dijodoh dong. di rumah sakit Mangusado. Pas kontrol nunggu. Oh pantas Pak Antrian. Giri bilang pasien polisi jiwa. Saya yang ngomong, Wayan ngapain kamu di sini? Jadi pasien nih Pak gitu. Dari pasien nih, pasien polijiwa nih saya sakit, ada sakit jiwa sedikit. Nggak apa-apa orang tahu. Gitu loh, nggak apa-apa. Ya, Kadang kita bicara jujur tuh sulit loh. Saya belak-belakan aja. ya. Kamu teman lagu aja. Lo ngapain? Kamu malu dibilang gangguan jiwa ngapain? Kalau ternyata kamu jiwamu terganggu, apa? Kira lihat lu mau ceramah. Iya, itu harus begitu, ya kan? Makanya saya bilang nggak peduli siapapun, nggak peduli. Harus saya belak-belakan aja. Ya kenapa? Kalau setiap saat diganti pemimpin, ya biarlah 2 periode dulu kita lihat hasilnya, kita hormati. Kalau menurut saya, kalau yang lain ya silakan lah. Ya kan begitu. Ada pekerjaan yang belum selesai kayak PKB di Kungkung, kayak pekerjaan tol, kayak apa. Berikanlah kesempatan Dulu ya. Ya kan begitu. Bukan masalah menurut saya bukan masalah berikan kesempatan atau enggak Pak Yan. Ya. Jadi kalau Pak Koster misalnya jadi kan banyak misalnya AWK lah ngomong di sini. Ya. Ngomong di sini AWK. Kalau mau Bali masih tetap seperti ini saja tidak ada perubahan ya pilih pemimpin yang sebelumnya. Kan kodenya Koster. Kalau mau berubah ya pilih yang lain. Ya masalahnya berubah seperti apa? Berubah di Satria Baja Hitam atau berubah? Berubah yang lebih baik apa lebih buruk itu semua gitu. Perubahan apa gitu loh. Ya kan? Kalau saya Jelante misalnya. Lo Jelante saya lihat arahnya lebih ke Raimantra memang justru masih. Karena mungkin beliau berkaca pada pandemi COVID dulu kan. Saya gini ya, ini mohon maaf ya. Kenapa saya bilang tadi pemimpin itu harus bisa diakses oleh rakyat. Bukan cuma diakses oleh segelintir orang di sekitarnya saja. Diakses oleh rakyat, nanti gubernur emang bisa mengakses. Yang kenyataannya kan saya rakyat. Saya tidak memiliki. Ya banyak sewa, kalau yang lain kan bisa. Kan yang saya suarakan kan suara-suara rakyat juga kan. Yang lain tidak bisa, mana saya tahu bisa apa enggak kan. Intinya kan saya komparasinya apple to apple contoh. Ini mohon maaf nih ya. Zaman Mangku Pastiko ada pintu aspirasi Bali bebas bicara apa saja di Renon dan Simokramo itu Bali bebas bicara. Sudah Bayan sempat omong ya hal-hal semacam itu loh. Kalau Koster beliau kalau bagi saya ya nggak tahu bagi yang lain langsung bisa dihubung pribadi. Langsung bisa dijapri pribadi. Ya kalau mohon maaf ya nggak sibuk kan. Ya jelas lah beliau sibuk, tapi di sela-sela kesibukan dia juga menyempatkan diri. Sampai ini mohon maaf ini terbuka ya, saya bilang saya punya 2 nomor. Satu nggak pernah dibalas. Jengkel saya, Bapak blokir nomor saya ya, saya bilang gitu. Saya sampai WA gitu loh sama Pak Gubernur. Menurut saya ya, tapi kan dulu saya Oke, silakan. Dijawab sama beliau. Saya nggak pernah blokir nomor orang itu ke poinnya gitu loh. Lanjut dah. Menurut saya program Mangku Pastiko itu bagus sekali itu. Program Bali bebas bicara apa saja. Itu kan zaman old itu belum ada sosial media podcast seperti sekarang. Ya, belum. Kalau Pak Koster mau membuat program yang serupa, Pak Mangku Pastiko kan di Renon nih. Ya. Dan langsung. Ya. Sekarang virtual ya. 1 minggu atau 1 bulan sekali Pak Koster mengadakan live. Di mana misalnya di kantor DPRD Bali atau di Jaya Sabo atau gitu. Live. Jadi masyarakat siapapun bisa datang. Direkam, masyarakat yang datang bisa langsung bertanya pada gubernurnya, masyarakat lewat via online bisa langsung bertanya lewat Zoom atau apapun itu. Jadi seputar apa yang menjadi pertanyaan masyarakat gitu, langsung gubernurnya menjawab gitu.
Ya. Kalau ada program seperti itu, ya menurut saya ya bagus sekali gitu Pak Yan. Jadi Pak Koster itu. Saya setuju. Dan mudah-mudahan nih beliau dengar gitu loh. Beliau dengar, beliau tonton nih. Iya. Nih Pak, nih salam hormat nih. Dengerin Erwin nih itu. Jadi saya Jag Bali pun siap memfasilitasi misalnya live, oke live-nya Jag Bali silakan Pak. Live di Jag Bali nanti. Ya kan begitu, harusnya begitu. Jadi unek-unek rakyat itu tersampaikan. Ya, betul. Jangan hanya sepertinya seolah-olah menjadi pemimpin hanya untuk segelintir golongan. Saya enggak bilang Mangku pasti menyerap aspirasi semua yang diomongin rakyat. Tapi setidaknya rakyat punya keran untuk menyampaikan aspirasinya dulu. Ya. Ya kan? Kelemahan waktu zaman Mangku Pastika kan dulu kan yang pihak berseberangan agak canggung datang ke Renon gitu. Kalau dibuat langsung dan virtual kan bagi yang canggung silakan virtual aja yang bertanya gitu. Apa-apa kalau yang berseberangan enggak apa-apa. Kalau berseberangan itu kan posisi gitu yang dalam tanda kutip yang sengdeman itu. Enggak apa-apa begitu jadi gubernur siapapun kan jadi gubernurnya Bali. Tayu demen atau tidak. Ya kan itu urusan gitu loh. Tapi kan begitu jadi gubernur Bali, kalau saya nggak pernah berpikir saya kira kok saya siapapun patinya, siapapun anunya ya komunikasi aja. Kamu Pak Giri umpama ini terbuka aja sama saya bilang. Periode kedua saya coblos kotak kosong kok. Tapi komunikasi saya tetap jaga kok. Bener, saya nggak dukung Pak Giri periode kedua. Kenapa gitu? Ya gitu aja. Gimana nih bla-bla aja nih. Tapi apa saya memutus? Pak Giri ini warga Badung nggak dukung Pak Giri. Ya nggak benar waktu itu saya dukung kotak kosong. Bapak ada menurut saya ada hal yang melenceng gitu. Ya menurut saya ada hal yang tidak sesuai dengan dalam tanda kutip keinginan saya gitu loh tentang bagaimana arah Badung 5 tahun ke depan gitu loh. Pak Yan warga Badung nih. Warga Badung saya. Gimana Pak Giri, pembangunan Pak Giri di Badung gimana itu? Ya kalau secara fisik saya pikir sudah selesai ya. Selesai apa? Saya masih gini ya selesai. Ya saya jawab saya pikir kan sudah selesai. Menurut saya secara fisik sudah selesai. Bukan saya yang mencegah tadi, tapi netizen. Saya kan sering mendengar komentar begini di Facebook ya. Giri untuk Bali, apa untuk Bali ngurusin Badung aja belum bener gitu. Ya, ini Yan, saya walaupun saya bilang tadi di periode kedua tidak pilih beliau ya, saya juga harus bisa bicara seobjektif yang saya bisa. Lain ketika rokok jadi langsung. Sorry. Ya seobjektif yang saya bisa kan. Gitu. Halo, ya kan? Ya. Jadi hal yang harus saya sampaikan. Kalau orang bekerja 100, terus nggak selesai 30, selesai 70. Berarti jangan lihat yang nggak selesainya dong, lihat yang selesai, yang sudah selesaikan. Kan jadi bupati juga ada periode-periodenya. Nah, kalau ada masyarakat bilang, ini belum selesai, ngurus Badung belum becus, bla 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 bla, ya kewajiban generasi pemimpin selanjutnya untuk membecuskan itu, untuk membereskan itu. Tapi jangan dong itu dilupakan. Contoh nih mohon maaf ya, hal-hal yang positif tetap harus dicatat positif. Hal-hal yang negatif sebagai catatan. Apa menurut Pak Yan Setiawan keberhasilan Bupati Giri Prasto di Badung yang yang menjadi inspirasi? Apakah iba-iba itu kah? Atau gini loh Yan, ini saya melihat nasional ya. Kalau di nasional ada Jokowi nih. Kalau bagi saya pribadi, ya tentu saya nggak ada lihat keberhasilan Pak Jokowi menurut saya. Ini menurut saya. Tapi faktanya popularitas Pak Jokowi di atas 70% itu kan realita. Betul. Kalau saya bawa ke Badung, kalau saya sebagai seorang dalam tanda kutip aktivis gitu ya, yang suka ngeritik-ngeritik ya. Yang namanya pengkritik tentu saja saya dapat aja celah untuk mengkritik. Tetapi faktanya di Badung kan Pak Giri paling populer. Itu kan satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Siapa yang bilang Pak Giri nggak populer di Badung? Ya, karena saya posisi sebagai pengkritisi,
Ya mau kritik apa bisa aja, kalau saya bilang ini jelek bisa aja, kalau saya bilang itu bagus bisa aja. Tapi lihatlah kepopuleran Pak Giri di Badung khususnya itu melebihi dari tokoh manapun di Badung. Betul. Ya mungkin ya kalau mau tanya jangan tanya saya aja. Sekarang setiap jengkal udah ada Giri untuk Bali. Itu kalau saya ke Buleleng, woi Giri untuk Bali. Ke Karangasem Giri untuk Bali itu juga. Kamu nggak mau buat baliho sih? Erwin untuk Bali kan bisa. Oh baliho itu bisa dibuat asal ada duit ya? Iya, Woi, percetan kan. kita borong baliho yo. Kalau saya, Setiawan untuk Bali gitu kan, payan bikin tagline karena kan calon gubernur Bali. ya visi misi saya kan jelas itu. Lihat saya, apa itu? Saya bilang itu. Kenapa Wayan Setiawan bikin begitu untuk gimmick atau untuk menyindir seseorang atau atau ada suruhan dari siapa itu? Saya, you kan tahu saya suka-suka saya aja. Oh gitu. Ya, pilih saya Wayan Setiawan. Kalau saya terpilih, saya siap korupsi kalau ada kesempatan. Kenapa ada kata gitu? Ya, Apa tujuan? Ini Tujuannya? suatu orang kan berpikir saja orang berpikir. Mau nggak pilih saya? Saya kan jujur, Jin. Jadi kan saya pemimpin yang jujur, amanah yang jujur. Loh kan saya terjujur itu. Saya akan korupsi, saya akan nepotisme. Terus kan rakyat mau. Lah tujuannya untuk apa itu gitu? Ya biarlah masyarakat yang menerjemahkan tujuan saya. Oh gitu. Silakan terjemahkan tujuan saya, entah kalau seperti kamu bilang saya mau nyinir kek mau apa lah, rakyatlah yang berpikir sekarang. Apakah saya serius apa? Oke. Kan gitu Bayan. Ya. Apa lagi terus nih? Ini saya sebenarnya maunya jadi host malah jadi semua. Ini kamu udah minum rokok lagi nih. Saya ramah sponsor mau ya pengganti sponsor pang mana sungai karena vape hampura beli vape-nya gini telah baterai nak beli tiang hidup rokok beli telah. Aduh, nih Yan, ini gini loh Yan, Jag Bali ini seperti yang saya bilang di awal podcast tadi ya, sudah punya tempat tersendiri di pemirsa nih. Tempat tersendiri itu yang kan dong ada aja serem ngeri itu. Saya bilang saya ngepen lah, ngepen. Gitu loh. Jadi tetap apa dalam kerangka itu saya ingin Wayan memberikan sesuatu lah untuk Bali secara umum gitu loh. Ya secara makro tadi Wayan mintanya mikro, saya tetap bicaranya makro. Kalau yang mikro itu biarlah diurus masing-masing individu. Kenapa begitu? Karena kan orang goalnya berbeda kan ya. Saya punya anak 4 aja, cita-citanya sudah beda-beda semuanya. Makanya saya bicara yang makro aja. Apa sih advice Wayan selaku host nih di Jag Bali untuk anak-anak muda? Saya nggak peduli yang tua itu sudahlah lewat itu. Yang muda-muda ya. Nih silakan. Pak gue sebenarnya kenapa males sebenarnya ajak anak podcast Payan. Pak gue sebenarnya asli sih bisa ngomong. Asli sih bisa ngomong. Ya apa kayak begitu loh kata-kata hari ini ngomongin gitu. Karena gue pikir raga itu terlalu ruwet Payan. Wah raga motivasin. Nah nyen sih Cang gitu. Loh nyen sih Cang gitu. Emang Cang sukses apa sih? Harus ngajin Liu gitu loh gitu. Harus ngorin gini gitu cinyen gitu. Lah gue masih terbelenggu pada pemikiran orang Bali yang kuno itu kan. Ya ngaden awak bisa depan anak ngadanin gitu. Kok ngomong gitu? Ya, tuh Yan. Dalam ajaran agama manapun, kalau saya sebut salah satu mungkin agama Islam itulah, nggak menunggu kaya untuk berbagian. Kamu nggak perlu menunggu kamu harus dicap sukses jadi milioner, triliuner baru berbagi. Berbagi saja. Toh juga seperti saya bilang tadi, kalau orang nggak suka kamu diam pun orang nggak bakalan suka. Oke. Ya kan. Sekarang kamu bilang kamu nggak bisa bicara, buktinya kamu dari tadi bicara aja. Liu sebenarnya raga cuman dia ngekoh. Janganlah itu. Kenapa raga ngekoh? Karena orang Bali itu
kebanyakan punya tagline yang sebenarnya membunuh dirinya sendiri. Nah, itu sekarang ayo kita kikit. Misalnya, Ya, silakan. kenapa Raga malas sebenarnya jadi narasumber atau apa itu kan? Lebih baik jadi host gitu. Karena bedek kan ada motivasi atau mengajak orang Bali itu maju. Pasti ada kan, pasti orang-orang Bali itu bang, lebihan teori sing nekang kikin satu. Ya, sering. Sing ngeranang bas mudah, gitu. Lebihan ngunyi. Lebihan ngunyi sing ngeranang bas mudah, sing nekang kikin. Tahu goreng ya. Pangan serap tunung. Ya. Apa men? Tahu goreng ya. Kalau goreng ada hasil gitu. Jadi selama orang Bali itu masih taruh goreng ada hasil, sing nekang kikit, sing renang bas muda, politik sing nekang kikit, sing renang bas muda, taruh goreng ada hasil, serap panggang seruno dan lain sebagainya. Selama itulah orang Bali akan tetap begini saja. Gini ya. Padahal politik itu mempengaruhi semua lini kan sebenarnya gitu loh. Itu yang sebenarnya itu kan raga. Itu yang renang wayan ngeko gitu. Tuh yang renang raga ngeko sebenarnya. No wayan. Saya kasih you tahu. Kalau you nanam padi, ya nanam padi ini, bisa tumbuh rumput Yan. Tapi kalau you nanam rumput, belum tentu tumbuh padi gitu loh. Nggak mungkin malahan tumbuh padi. Terus kalaupun tumbuh padi, kalau you nanam padi tumbuh padi, belum tentu kamu panen. Artinya ini peribahasa apalah ungkapan umum lah, jamak orang tahu. Gimana ya? Artinya kamu sebagai orang Bali menurut saya ya, apapun penilaian orang, apapun omongan orang, Wayan Setiawan kudang bulian tuh. Dibully-bully kayak apa tuh? Emang gue pikirin. Bukan masalah bully, Pak ya. Raga masalah bully itu bobo anti lah. Cuman memang kayaknya udah nak Bali ini engken aja. Karena Raga bicara sama orang tetua aja udah begitu ya. Pak, saya survei ke beberapa teman ya, orang tua nih yang 50-an tahun. Pak, ini cocok di gubernur. Ini yang lapis tahu ada di gubernur. Ini cocok di Bupati Gianyar, Pak. Ini yang liung lapis tahu ada di kalau Bupati. Tua kan? Pipis kan tua kan? Yang kamu tanya orang tua. Mindset orang itu duit aja sebenarnya. Ya memang agama sekarang tuh agama baru nih yang menuhan. Kita nggak menyalahkan kan? Nah, saya peleh sebenarnya. Yang orang peleh benar masih gitu. Gini ya. Yang pes agak butuh. Yang orang butuh pes. Jadi orang milih. Jadi milih saya ada pes misalnya orang milih nih. Emang bu pasti nih kalau sekan menain gumi. Emang calon A nih bu pasti kalau menain gumi. Emang calon C ini pasti kalau gini ya, saya jawab kamu ya. Saya salah sekarang. Engken caranya saya jawab kamu ya. Soal itu ya. Contoh nih. Emang nih aneh sing anu pes itu pasti kalau menang gumi aneh sing musang pes. Emang aneh musang pes itu pasti kalau menang gumi. Saya kasih tahu kamu hukum dagang ya. Orang pasti akan jual suatu barang di atas harga produksi ya. Saya bikin arak. Ngamlah kosnya ini satu botol ini 50.000. Nggak mungkin saya jual 30.000 ya. Pasti saya jual paling enggaknya 51.000. Atau kalau saya bisa jual, saya jual 200.000. Itu pasti ya. Ya. Apa hubungannya dengan politik? Kalau orang sampai rela jor-joran, keluar duit banyak untuk jabatan politik, kamu pikir dia akan memikirkan rakyat? Itu pasti dia akan break even point ya. Dia akan mengembalikan modalnya. Itu pasti. Tapi kalau orang nggak keluar uang, itu ada kemungkinan dia bisa, kalau toh dia membati ya, kalau toh dia cari untung, pasti dia cari untung tidak banyak-banyak ya. Tapi jangan salah, ada juga yang nggak pakai duit, misalnya kayak siapa? Contoh lah. Siapa? Artis yang nggak sebut nama nih. Ya. Dia mungkin pelawak dulu disenangi oleh banyak orang gitu. Bang, kepercayaan masyarakat. Oh, saya udah muak sama tokoh-tokoh ini. Saya mau pilih you aja, artis yang menghibur saya. You nggak, meskipun you nggak. Saya ngerti siapa yang you maksud nih. Nggak ngasih duit, saya akan pilih you jadi wakil saya.
Tapi di prank juga, korup atau brengsek juga ya sebenarnya. Sehingga masyarakat tuh bingung, kleng, serah panggang, serah tunuk. Akhirnya nyen yang ngemajang pes jadi tahu pilih cang itu, kan caranya jadi itu gitu loh. Gini, saya jawab itu ya. Kalau you kasih kesempatan yang tidak keluar uang, artinya no money politik, ada kemungkinan ya. Walaupun kemungkinan itu berarti 2 kemungkinan ya, bahkan 3. 1 kemungkinan baik, 2 kemungkinan buruk, 3 kemungkinan dia nggak ngelakuin apa-apa gitu, ya kan? Tapi kalau you kasih kesempatan orang yang rela hamur-hamurin duit kayak umpamanya nyala habis 43 miliar itu ya kan? Itu udah pasti dia akan mikirin bagaimana saya balikin uang saya. Mungkin juga enggak kan? Saya darmo. Saya mengabdi sepenuh ikhlas. Itu kan kata-kata fakta. Saya bicara fakta. Bisa aja kan begitu kan? Makanya kemungkinannya ada orang sudah selesai. No, 1001. Iya kan? Hah? Nah, ya kan? Nah, itu kan kenapa sudah hukum dagang kan? Karena sorry karena saya pernah bermimpi begini Pak. Mimpi apa? Bermimpi dulu ya, saya di jalan nyetir. Tadi kamu tidur. Di jalan nih. Oh, mimpi. Saya Ngiler kamu itu. Seandainya yencang teh ngelapis jadi nah. Ngelapis 1 triliun yencang lapis nih. Jakauro jang pes 500 miliar atau 950 miliar atau 500,5 dari 1 T itu lah Jakuro cang pang tadi jang jab kebenin cang yang nyanyi ci penjahat nyanyi kesikat cang kerja gitu. Berarti ada kan orang-orang yang berpikir begitu, dia rela menghabiskan duit banyak itu untuk biar bisa begini gitu loh itu. Ada. Saya pernah selintas pikir begitu, wih, siapa? Di kene no. Sobat cang lapis liu yang 1 triliun setengah aja kau bro cang pes jadi cang pemimpin jak apa nganten wakil panglu. Tuh kan saya udah bilang saya mimpi gitu. Keleng cang ngomong jak kurang cara apa liu. Ya. Nih mimpi ketika belum punya duit segitu. Ketika beneran punya duit segitu bisa jadi lian itu. Saya nian, ini mohon maaf ya. Saya enggak mau membuat orang memanusiakan di muka umum ya. Saya buat begitu. Saya buat baliho itu ya. Bilang kalau saya tidak sebut nama nih ya. Karena sudah saya lah saya maafkan itu. Saya buat kalau saya terpilih saya akan korupsi. Ada yang komentar, kalian mau tanya korupsi gitu saya. Tantang dia untuk akhirnya nah jadi minta maaf. Tapi saya kasih tahu kamu ya. Saya orangnya open. Saya berani dihadap-hadapkan lo ya. Ya. Saya satu-satunya Pekaseh yang mundur loh yang di Badung. Mundur. Saya satu-satunya penyaring yang mundur loh yang jadi penyarikan. Uping satak selail. Kenapa lo? Belum tentu juga. Kenapa? Ya. Saya jadi Pekaseh, mohon maaf, saya tidak menaikkan harga pupuk. Ya kalau saya harus ngomong, saya tidak pernah jual pupuk kok ke pihak lain selain Kramo. Tidak seperti, mohon maaf ya, yang oknum-oknum terdahulu sampai berurusan dengan pihak berwajib. Ada catatannya kok. Saya tidak ada merugikan petani kok. Kalau dalan saya carikan dana sendiri. Itu loh, harus berpikir out of the box gitu loh. Pemimpin itu berpikir out of the box untuk kemajuan masyarakatnya. Tapi mungkin Amjagat belum berpihak pada saya Yan. Tapi ini beberapa bulan nih saya maju lagi nih jadi calon Pekaseh Yan bulan Agustus. Pekaseh lagi. Nanti kalau kalah menang nggak apa-apa. Tapi saya ada misi yang ini menyangkut pertanian ya. Saya kenapa kemarin kan saya sempat viralkan itu developer pengembang yang menutup Kelaba itu sampai saya ada yang intimidasi sampai saya laporkan itu aku atas nama Ayu Tari itu. Tapi sampai sekarang polisi belum menindaklanjuti lah. Ini maaf lah. Saya laporkan, ya enggak apa-apa lah, apalah itu saya nggak peduli. Yang penting saya sudah laporkan. Saya juga nggak nuntut kok, saya juga nggak ingin. Yang penting dia tahu saya ngapain. Saya paling anti kalau lihat orang-orang itu bicara A tapi tindakannya B gitu.
termasuk Wahyu Setiawan bukan begitu. setidaknya saya garis-garis lurus saja lah. Karena itu sulit sekali Bayan, menyinkronkan omongan dengan tindakan. Makanya saya bilang kalau Sulitnya bukan ya main. ini kita lah kan kita sudah diwariskan ajaran adiluhung ini Trihito Karano, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan Tuhan. Ayolah, ayo come on gitu loh. Kan gitu, makanya saya ya apapun itu, walaupun saya mungkin saya tetap bilang sebaik-baik apapun kamu tetap ada yang nggak senang kan Mbak ya. Ada tetap ada yang nggak senang. Tapi jangan alasan itu kamu jadikan kamu tidak mau berbuat sesuatu untuk pulau yang kamu sayang ini, untuk Bali ini gitu loh. Saya walaupun nggak terpilih saya tetap ngomong kok, kan sudah saya buktikan. Saya tetap ngomong apa yang harus saya omongkan. Nah itu loh. Termasuk soal gas tuh. Soal gas saya ngomong. Di seluruh klarifikasi malah meledak gas. Nah, saya ditelepon oleh ini maaf ini ya. Ngeri Wahyu Setiawan. Saya ditelepon Setelah gas ini. sama Pak Manparto itu. Ini kalau Pak Manparto nonton biarin aja. Kenapa kamu minta maaf loh? Terserah saya dong. Memang nggak ada begitu. Saya nggak lihat nggak ada, ya bilang nggak ada. Kalau memang itu ada ya Pak Man digaji negara Pak Man dong yang gerakan saya begitu. Loh saya kan ya kalau memang saya lihat nggak ada, saya bilang nggak ada. Kalau lihat ada ya bilang ada. Kan apa adanya, bukan ada apanya gimana ini. Setelah meledak gimana? Ya biarkan publik kan. Ini kan bukan urusan saya lagi. Ini kita turut berduka dulu untuk 18 korban di sana. Jadi ini juga untuk menjadi pelajaran seberapa ini tanda alam, apakah tanda alam atau gimana ini? Iya, gini ya, saya ada yang minta. Sebelumnya Wahyu Setiawan kan sudah menyuruh kan? Itu lokasi kebakarannya beda ya? Beda. Oh beda. Saya ada yang minta untuk datang ke rumah sakit tempat para korban dirawat. Tapi saya jawab, saya tidak mencari ketenaran di atas penderitaan orang lain. No. Saya paham itu. Ada loh Mbak minta saya, kamu datangi itu terus wawancara. Itu. Saya tidak akan mencari, ya enggak, biarkan, bukan wewenang saya, itu bukan wewenang saya. Jangan kamu menari-nari mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ya saya pribadi ya mengucapkan turut berbelasungkawa pada para korban karena mereka adalah pejuang keluarga. Mereka cari nafkah. Negara ini kalau benar diurus nggak korban kayak mereka. Negara ini kalau diurus secara benar nggak ada korban kayak mereka. Mereka itu bukan pelaku menurut saya. Tapi pihak kepolisian mengatakan itu bukan karena oplos gitu. Mereka itu bukan pelaku, bukan apapun menurut saya. Mereka adalah korban. Korban dari negara yang diurus kurang becus itu aja. Ya. Jadi siapapun itu. Kalau polisi bilang itu bukan oplos, ya mungkin kan itu polisi punya kewenangan ya. Ya silahkan, ya kan. Kan mungkin sudah ada hasil olah TKP atau apa. Ya kita hormati itulah. Saya pribadi ya oke lah. Tapi bukan berarti saya melunak ya. Kalau saya contoh ini kayak ada apa yang memang harus saya omongkan, saya omongkan. Tapi saya juga tidak menutup diri kalau memang saya tidak temukan bukti, walaupun asumsi penilaian masyarakat gimana, saya dibilang pelin-pelan ya terserah saya dong. Saya ngomong di channel saya gitu loh. Iya kan? Ya kamu boleh nilai apa kalau kamu wanen, kamu yang ngomong. Kamu kok nggak ngomong? Ini karena ya? Gini Bayan. Waktu Tiang jadi jurnalis dulu kan. Ya. Tiang 3 tahun tugas di pemerintahan. 2 tahun tugas di kepolisian. 1 tahun di kejaksaan. Isu oplos gas itu memang isu yang di kalangan wartawan itu memang isu yang sensitif. Karena begini, Win, kalau kamu berani membongkar itu ancaman ngeri Win. Kalau kamu berani liputan soal ini ngeri Win gitu. Makanya dari dulu itu ini siapapun yang dengar ini ya. Dari dulu itu isu oplos gas itu
di kalangan jurnalis pun kalau ada yang berani wartawan yang membongkar ini udah ngeri katanya. Kalau kamu berani masuk atau sampai menginvestigasi atau apa membongkar ini ngeri, resikonya bahaya ini gitu. Makanya mungkin karena keuntungan yang besar itu sehingga membuat gini ya, Pak Yan ya. Maka saya bilang, Dari dulu ya, berarti dari dulu sekali nih Pak Yan ya. maka saya bilang, mereka semua itu adalah korban. Mereka itu siapa? Ya semua termasuk saya dan kamu. Kita jadinya ya, bukan mereka ya. Kok saya korban? Kita ini korban sistem. Oh iya, saya korban ya. Saya kalau cuaca lagi dingin Pak Yan di kampung, saya suruh istri, Ma, bikinin air hangat. Gasnya habis apa kok air hangat terus? Air dingin dulu, mandi pakai air dingin aja, bangke. Habis gasnya, habis. Kita Makanya saya bilang, gede cang korban mas ini. ingat Noyan, kan saya bilang tadi, ini karena negara tidak becus mengurus ya. Tidak becus. Saya nggak setuju ngoplos ya. Ini mohon maaf nih. Kalau ngoplos itu kamu campur arak dengan autan gitu, campur itu ngoplos namanya. Kalau ini mungkin hanya memindahkan Tabung dari tabung 3 kilo ke tabung 12 kilo gitu. Jadi saya tidak sepakat dengan kata pengoplosan gitu lah. Apa yang lebih tepat Pak Yan? Ya memindahkan aja. Memindahkan aja. Oh, Kalau dibilang merugikan rakyat, nah ini mohon maaf nih ya. Gas dari Pertamina itu kan 15.000. Yang memindahkan ini beli 22.000, subsidi rakyat di mana yang dirugikan? Itu umpamanya. Makanya ini ada satu kesalahan sistem. Di mana yang salah menurut Pak Yan? Ya sistem kalau cabut aja subsidinya itu alih ke pendidikan, kan tidak ada yang komplain juga masyarakat. Contoh ini di India. Di India tuh harga bensin Subsidinya disambut berarti ya? ya cabut aja subsidinya. Kalau harganya sudah sama, mau apa? Iya, betul. Ini kan negara memberi peluang untuk orang yang kreatif, misalnya orang-orang kreatif. Ada celah ya, ada ya. Makanya saya nggak sepakat, bahasa hukum itu harus jelas loh ya. Satu, bahasa pengoplosan. Di mana mereka ngoplos? Nggak ada ngoplos. Ngoplos itu umpama gas dicampur air. Campur air. Baru oplosan namanya. Ya, diporeng kencing. Oplos itu yang ada kadar campuran itu baru oplos. Kalau pemindahan bukan oplos. Orang cuma mindahin, ngoplos gimana? Mungkin itu bahasa hukum yang membenarkan Nah, kamu ini di botol. Kamu ini pindahin ke sloki. Apa kamu ngoplos? Cuma menuangkan gitu. Itu satu. Kedua, itu merugikan rakyat. Ayo kita telaah lagi. Pertamina kalau tidak salah ya, itu jual harga gas melon itu 15 kilo. Sementara rata-rata yang diduga, yang disinyalir melakukan pemindahan tabung dari 3 kilo ke 12 kilo, itu belinya di atas 15.000. Bisa bahkan sampai 22.000. Saya ada sumber beli segini. Nah, terus di mana negara dirugikan? Lain hal dia beli 15.000, Pertamina jual 15.000, dia beli 14.000 gitu, rugi negara. Di mana? Ini kan tidak ada yang dirugikan. Yang terjadi adalah karena ada gap harga. Orang kan sekarang dituntut kreatif ya. Kalau saya bukan membela itu ya. Kalau saya hakim, saya nggak lihat unsur kejahatannya ini. Mana kejahatannya? Orang cuma mindahin itu. Orang dia beli bebas, bukan barang yang dilarang kok. Tapi kan dapat untung. Loh, gitu. Iya, siapa sih bisnis nggak mau untung? Kamu mau bisnis rugi? Ya. Ben 2 menit kan? Oh iya. Jadi seperti itu kan. Jadi karena keterbatasan perangkat, saya kasih sekali saya Wayan. Siap. Next kita lagi ngobrol kalau ada isu yang berberas kita ngobrol lagi aja. Ini episode pertama Jag Bali versus Wayan Setiawan. Terima kasih banyak. Wayan Erwin Widyaswara selaku owner dari Jag Bali telah diizinkan saya Wayan Setiawan yang biasanya datang sebagai narasumber untuk melakukan gerempong Jag Bali. Siap. Semua pembangat. Terima kasih. Pada semua pemirsa Jag Bali, tonton selalu Jag Bali dan juga jangan lupa tonton juga Wayan Setiawan.
Karena dari dulu saya memang memotivasi Westion biar bikin Terima kasih, podcast saya juga. ucapkan terima kasih. Karena saya melihat dia ada potensi juga daripada dia jadi narasumber terus jagoan. Lebih baik dia bikin. Ini Sultan, sana dulu ngajang dulu nih, sina batuk promosi. Belum masuk tagline belum ngajang itu saya yang bikin. Sudah lah.